يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang hakiki. Berbagai arahan dijelaskan melewati lisan suci Nabi-Nya. Dan salah satu arahannya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam pernah ditanya oleh seseorang, "Ayyul a'mali afdal?" Wahai Imam, apa sih perbuatan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala? Imam menjawab, as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Perbuatan yang terbaik menurut Allah adalah salat tepat di waktunya dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang terlontar dari lisan suci Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam adalah jawaban yang sangat indah, di mana jawaban tersebut adalah jawaban yang meliputi sisi individual manusia dan sisi sosial manusia. Seorang manusia akan bisa menggapai kesempurnaannya ketika ia bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya. Seorang bisa menggapai kesempurnaan insani ketika ia bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba dan sebagai seseorang yang memiliki dimensi sosial. Makanya kalau seandainya ada seorang yang mengatakan agama itu hanya berkaitan dengan sisi individual manusia, ini merupakan anggapan yang sangat aneh. Anggapan ini menunjukkan bahwa yang mengatakan tidak mengetahui tentang agama. Agama menganggap birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu merupakan perbuatan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti kepada orang tua itu merupakan bentuk sosial. Dan lebih dari itu, ketika kita melakukan sholat pun kita tidak boleh melepas diri kita daripada kehidupan sosial. Makanya dalam sholat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan olehnya untuk mendoakan teman-teman kita seiman, seislam. Kita mengucapkan salam di akhir sholat kita kepada orang-orang mukmin, kepada hamba-hamba yang saleh. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bantuan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Ihdinas shiratal mustaqim. Wahai Tuhanku, berilah hidayah kepada kami. Bukan berilah hidayah kepada aku. Ini merupakan suatu ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan sosial. Jadi kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang seimbang. Kita harus melakukan kewajiban kita sebagai individu dan kita pun harus melakukan
kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Kita mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya birrul walidain sesuai dengan penjelasan Rasul. Rasul pernah berkata, "Wan nadhuru ilal walidaini bi ra'fatin wa rahmatin ibadah." Kedua orang tua itu ketika melihat kepada kedua orang tua dengan rahmat, dengan kasih sayang, itu ibadah. Berbuat baik kepada orang tua merupakan satu bentuk balas budi kita, atau merupakan satu bentuk rasa syukur kita, di mana dari kecil sampai besar kita diurusi, kita dimasukkan kepada sekolah, kita disekolahkan, kita diajari, kita diarahkan kepada jalan yang benar. Ini merupakan satu modal utama kita untuk bisa meraih cita-cita kita, untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang ia menyatakan bahwa apapun yang saya raih itu adalah kerja payah kita sendiri, kerja payah saya sendiri, kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang lalai. Kita bisa bertanya kepada orang tersebut, siapa yang dahulu kala memberikan susu kepadamu? Siapa yang dahulu kala membersihkan kotoranmu? Siapa yang dahulu kala masukkanmu ke sekolahan yang baik? Siapa yang dahulu kala memberikan arahan yang baik kepadamu? Sehingga dengan ini semua kamu bisa meraih kesuksesan. Ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Karena memang kita melihat dalam sosial kita, banyak dari orang-orang yang sukses, di mana ketika ia sukses lupa kepada orang tuanya. Padahal bekal utama, dasar utama kesuksesannya itu adalah orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, dia pun tidak akan ada. Makanya Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita meskipun keduanya bukanlah muslim. Ini luar biasa. Orang tua merupakan orang yang memiliki andil dalam kehidupan kita. Kalau kita menggapai kesempurnaan, menggapai kesuksesan, maka itu semua merupakan jerih payah kedua orang tua kita mengurusi kita. Hanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan kepada kita, karena berbeda agama, karena berbeda keyakinan, kita meninggalkan kewajiban kita sebagai anak. Kita telantarkan kepada orang tua karena orang tua kita musyrik, karena orang tua kita memiliki agama yang lain. Ini merupakan sesuatu yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya seorang anak, ia memiliki hutang yang luar biasa kepada orang tuanya. Dan sebagai bentuk pengertian seorang anak atas kerja payah dan pengorbanan kedua orang tuanya, maka Islam mewajibkan dirinya untuk berbakti. Tapi ingat, berbakti kepada orang tuanya ada aturannya. Tidak semua perintah yang diberikan oleh kedua orang tua kita taati. Rasul pun dalam hal ini memberikan penjelasan, menjelaskan parameter apa yang harus kita taati dari orang tua. Ia menjelaskan kalau seandainya perintah orang tua itu tidak berseberangan dengan aturan Allah, maka kita wajib melakukannya. Tapi kalau seandainya berseberangan dengan aturan Allah, maka kita wajib meninggalkannya. Ini adalah penjelasan Rasul terkait dengan bagaimana kita bersikap dengan kedua orang tua kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.